Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, berjumpa kembali di podcast kita Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Hukum ya. Dari Fakultas Hukum, lebih khusus ini Bapak Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kita kenalan dulu. Monggo Bapak boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Fira. Saya Irwan Julianto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Ya. Terima kasih. Pak Irwan ini sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Nah, bahasan kita kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang Fakultas Hukum. Fakultas Hukum sendiri memiliki berapa prodi, Pak? Satu prodi ilmu hukum. Oh ya. Fakultas Hukum dengan prodi program studi ilmu hukum. Ya. Sejauh ini perkembangan mahasiswanya bagaimana Pak di Fakultas Hukum, Pak? Nah, ini pasti menjadi pertanyaan. Ya. Nih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Fira atas kesempatan yang sangat membanggakan ini. Tentu saja kalau kita berbicara tentang perkembangan pendidikan di kampus kita UNAS, wabil khusus Fakultas Hukum, kita tidak bisa beranjak dari sejarah berdirinya UNAS itu sendiri, bahwa memang Fakultas Hukum itu salah satu fakultas yang sejak awal berdirinya kampus tercinta ini sudah ada bersama pertanian, ekonomi, dan FISIP. Jadi kalau dilihat dari rentang waktu perkembangan Fakultas Hukum, ya kita sudah dewasa sebetulnya, bukan lagi anak atau ABG. Tentu saja akan menjadi sebuah keniscayaan bahwa sebuah lembaga pendidikan itu memang harus berkembang ya. Ya alhamdulillah bahwa Fakultas Hukum ini begitu sangat diminati oleh masyarakat Situbondo. Fakultas Hukum ini telah banyak meluluskan sarjana-sarjana hukum yang tentu saja menjadi sumbangsih yang besar sekali bagi sumber daya manusia di Kabupaten Situbondo. Karena para alumni kita itu, khususnya yang mahasiswa lama kita itu, banyak tersebar di institusi atau instansi yang ada di Kabupaten Situbondo. Katakanlah misalnya yang paling banyak diminati awal-awal dibukanya Fakultas Hukum itu adalah teman-teman dari kepolisian, teman dari kejaksaan, dari pengadilan, petanahan, dan pejabat-pejabat di Bemkap itu macam-macam. Hampir semuanya itu adalah alumni di Fakultas Hukum ya. Dan sampai sekarang pun nampaknya paradigma ini mulai bergeser. Artinya apa? Bahwa mayoritas, kalau awalnya dulu itu hanya diminati dan disukai oleh para karyawan dan pejabat untuk masuk kuliah di kampus kita. Nah, dalam 1-2 dekade terakhir ini sudah mulai bergeser gitu. Artinya apa? Yang masuk sebagai mahasiswa baru di kampus kami Fakultas Hukum itu rata-rata fresh graduate yang lulusan SMA, dia langsung menyasar ke kampus kami gitu kan. Ya alhamdulillah dari berbagai 5 tahun terakhir penambahan jumlah mahasiswa baru kita itu hampir 90% lah. Mereka adalah lulusan SMA yang memang sejak awal sudah mulai diminati gitu, masuk ke kampus kami. Karena begini, kenapa perkembangan ini cukup berarti? Karena kita sudah komitmen sejak awal bahwa mengembangkan lembaga di Fakultas Hukum itu kita lebih pada orientasi memupuk kompetensi di bidang hukum, khususnya praktek hukum. Makanya kemudian sebagian kurikulum kita yang kita ajarkan pada mahasiswa itu adalah mata kuliah yang berorientasi kepada praktek hukum. Kita sempat membuat jargon yang mulai kita gencarkan bahwa kalau ingin jadi advokat, kuliahlah di Fakultas Hukum. Kenapa? Jadi pertama, karena 40% dosen kita itu adalah praktisi. Jadi ada yang pengacara, ada yang notaris begitu kan, ada juga ada kejaksaan gitu jadi dosen di sini. Sehingga mahasiswa tidak hanya dicekokin oleh materi-materi teori,
Tetapi mereka bagaimana kita kembangkan area kompetensi mereka di bidang praktik hukum. Salah satu contohnya misalnya, mahasiswa yang kuliah kita itu akan diajarkan apa yang disebut sebagai mata kuliah praktek peradilan misalnya. Mereka akan kita kawal ya oleh dosen-dosen pembimbing untuk melihat seperti apa sih sidang itu di pengadilan gitu kan. Bagaimana sih praktek hukum di lapangan begitu kan. Jadi mereka kita kawal ke pengadilan negeri selama 1 minggu. Setelah itu ke pengadilan agama selama 1 minggu. Bahkan kemarin kita juga memboyong mahasiswa ke peradilan tata usaha negara di Jogja, peradilan militer, institusi hukum adat di Bali misalnya. Tidak cukup dengan itu. Teori, praktek melihat langsung di lapangan, mereka juga kita ajarkan bagaimana mereka langsung sendiri berpraktek. Praktek dalam artian kita punya laboratorium hukum. Jadi mereka sudah matang tentang teori dan praktik yang di lapangan itu, kita coba di sini. Mahasiswa jadi hakim, jadi pengacara, jadi jaksa, jadi terdakwa begitu. Secara bergiliran kita bimbing begitu. Ada ruangan khusus untuk peradilan semu namanya, moot court. Jadi mereka sudah terlatih dan terbiasa. Bahkan kita juga mencoba untuk memfasilitasi mereka yang memiliki keinginan untuk bisa jadi pengacara, advokat, kalau ilmunya sudah agak paripurna, kita bekerjasama dengan organisasi advokat, yaitu Ferrari. Alumni ya yang baru lulus itu, kita akan coba untuk ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Kita siapkan itu. Dan sudah kita 3 kali kita melaksanakan itu dan sukses semua. Ya rata-rata memang alumni kita yang masuk. Nah, tetapi yang perlu ingin saya katakan bahwa di Kabupaten Situbondo itu hampir 70% para advokat dan pengacara itu alumni kita dari Fakultas Hukum. Itu belum lagi yang tersebar di berbagai kota besar. Ya, mereka juga bisa mampu berkiprah dan ya membawa harum kampus kami di Fakultas Hukum. Jadi itulah Mbak Fira kira-kira kalau kita menengok dalam dekade terakhir tentang bagaimana kampus hukum sangat berkiprah dalam pembangunan sumber daya manusia, wabil khusus di Kabupaten Situbondo. Kira begitu Mbak Fira. Jadi perkembangannya sangat pesat ya Pak. Ya. Kemudian bisa dikatakan ini adalah salah satu fakultas yang senior ya Pak. Ya, ya. Dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh sendiri. Kemudian kalau kayak seperti tadi Pak itu yang magang ya Pak, itu kalau kita mahasiswa yang dikirim untuk belajar praktek lapangan di pengadilan, kemudian kunjungan-kunjungan di daerah lembaga-lembaga hukum yang di luar gitu, itu masuk dalam mata kuliah atau bagaimana? Ya, itu bagian dari kurikulum kita. Itu bagian dari mata kuliah, ada KKL, ada PKL. Dan magang itu mandiri. Dalam artinya bahwa banyak sih beberapa instansi yang mencoba komunikasi untuk kami memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa. Tetapi yang praktek hukum itu bagian dari kurikulum. Itu adalah bagian dari keniscayaan, keharusan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka tempuh. Karena kenapa begitu? Di samping mereka lebih paham dan dewasa serta mengenali dunia hukum dalam segi praktek, berbagai dokumentasi administratif yang mereka ikuti akan memperoleh sertifikat ya, KKL, PKL dan lain sebagainya itu, dan itu merupakan bagian dari yang harus mereka penuhi sebagai prasyarat untuk melakukan pelaksanaan studi akhir nantinya di skripsi. Sebab sebelum memasukkan judul dan sempro, sertifikat itu bagian kelengkapan itu. Kalau nggak ada itu nggak boleh ikut gitu. Jadi mereka ini. Yang perlu saya tambahkan lagi Mbak Fira, perkembangan kampus kita itu tidak juga bisa lepas dari bagaimana negara kita itu memberikan kepedulian terhadap perkembangan pendidikan dengan cara memberikan bantuan beasiswa. Jadi berbagai bantuan beasiswa untuk mahasiswa kampus kami khususnya hukum itu selalu ada perkembangan. Jadi artinya apa? Bahwa hak untuk memperoleh pendidikan bagi warga negara itu adalah sesuatu yang wajib harus diperhatikan oleh negara, diperhatikan oleh kita. Jadi bagi warga negara atau masyarakat yang kebetulan secara ekonomi tidak mampu, jangan pesimis.
ada peluang-peluang untuk kuliah, bukan saja biaya pendidikannya dibiayai oleh negara, tetapi di luar itu pun dia masih banyak dapat uang saku segala macam. Yang kita kenal kemudian sebagai Kartu Indonesia Pintar, KIP beasiswa itu. Sebelumnya ada bidik misi, ini programnya sangat bagus. Artinya apa? Bahwa kami juga memberikan kesempatan dan peluang kepada masyarakat Situbondo yang kebetulan dari kalangan ekonomi tidak mampu untuk melakukan studi lanjut. Jangan berhenti, jangan kawin. Sudah nggak zaman lagi kalau lulus SMA itu kawin dan lain sebagainya. Alangkah bagusnya kalau mereka itu melanjutkan. Kalau nggak mampu komunikasi, kemudian ikut program KIP, dan itu sudah banyak. Tentang mahasiswa di kampus kami juga ada 3 klaster sebetulnya. Kalau kita boleh informasikan bahwa kelas pertama terbanyak adalah mahasiswa reguler, mahasiswa yang kita jaring melalui kegiatan penerima mahasiswa baru, yang fresh graduate begitulah, yang baru lulus SMA segala macam. Yang kedua juga ada mahasiswa kelas kerja, kelas paralel ya. Jadi kami juga akan berkesempatan kepada masyarakat Situbondo yang kebetulan tidak memiliki ruang waktu yang cukup banyak melanjutkan kuliah-kuliah secara intensif. Tiap hari nggak mungkin mereka misalnya kerja di sebuah instansi lain. Ada peluang untuk itu, namanya kelas reguler. Ada juga yang terbaru adalah kelas RPL, rekognisi pembelajaran lampu. Nah, ini jadi sebuah hal yang bagus karena minat dari sebagian masyarakat kita, khususnya mereka yang sudah berdedikasi berkarya di pekerjaan tertentu, itu yang mendaftarkan diri. Ada Pak Tenggi, ada polisi, ada beberapa teman BPN itu yang ikut. Bahkan tadi pagi pun itu cukup bahagia saya mendengarnya. Ada dari Malang, empat calon mahasiswa baru ini yang tertarik dengan RPL di kita itu. Ya oke, kita welcome saja, karena itu hak. Hak untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu hak, maka kami memiliki kewajiban untuk memberi kesempatan kepada mereka melanjutkan. Jadi it's okay, fine aja mereka ya oke. Jadi menambah mahasiswa kita kayak gitu ya. Jadi memang dari sistem perkuliahan tadi juga sudah Bapak sampaikan ya bahwa memang ada reguler, paralel dan RPL gitu. Dan ini dari banyak kalangan ya Pak. Banyak kalangan. Ada yang memang dari mahasiswa murni, ada yang sudah bekerja. Nah, kalau gini Pak, di Fakultas Hukum sendiri apakah ada program untuk bimbingan karir ya Pak? Jadi sebelum lulus kita kalau saya bisa simpulkan dari yang Bapak jelaskan tadi itu persiapan mereka untuk lulus itu disiapkan dengan kegiatan magang dan sebagainya, itu apakah bisa kita kategorikan sebagai bimbingan karir? Ya, bisa juga. Memang secara tidak langsung itu sudah kita lakukan. Tetapi kalau secara khusus tentang itu belum secara formal kita lakukan. Misalnya rintisan itu bisa kita awali dengan magang mandiri. Nah, di waktu-waktu libur panjang kayak gini, mereka ada di kejaksaan, ada di pengadilan, yang mana mereka sebelumnya saat itu kita sudah ada MOU tentang itu. Pertama. Yang kedua, mahasiswa yang keinginannya untuk menjadi pengacara atau advokat, mereka bisa magang di LBH kita, gitu loh. Mereka bisa kita tempatkan sebagai front office atau penerima klien, sehingga bisa mereka menginventarisir persoalan, bisa kemudian mapping apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum kita secara khusus ada dosen-dosen kita yang memang advokat, pengacara yang akan memberikan solusi dan lain sebagainya. Seperti yang sepakat ID tadi. Jadi artinya apa? Karir mereka untuk masuk terjun ke lapangan sudah mereka awali sejak awal, mengenali perkara-perkara hukum, mengenali bagaimana memecahkan hukum, ikut serta bagian dari kegiatan pengabdian dosen di desa-desa dan mereka untuk memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang jadi konsen kita dalam beberapa tahun terakhir ini, Mbak Gira. Ya. Jadi memang sangat luar biasa ya, mahasiswa yang memang mau lulus memang sudah disiapkan ya Pak, disiapkan untuk benar-benar matang untuk diterjunkan kepada masyarakat gitu. Ya, ini sangat luar biasa gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan ini Pak, biasanya kan kita
ada perkumpulan alumni ya. Ya. Perkumpulan alumni yang memang lulusan dari Fakultas Hukum itu sendiri. Apakah memang ada lembaga khusus gitu, Pak? Ya, alumni kita memang perangkatan sudah dikoordinir oleh wadek kami, bahwa di sanalah tempat mereka di samping juga untuk lebih terikat atau menjalin silaturahmi lebih erat sesama alumni, tetapi di sana juga menjadi pusat informasi tentang adanya berbagai peluang-peluang pekerjaan, informasi tentang di mana ada buka loker dan lain sebagainya. Bahkan kan di antara mereka ada yang sudah sebelumnya sudah meniti karya, sudah sukses, mereka mengadopsi sesama ini menjadi stafnya, menjadi marketing dan lain sebagainya. Jadi keterikatan antar alumni dalam rangka untuk mereka lebih berhasil dalam terjun di masyarakat, sudah kita lakukan itu. Jadi ikatan-ikatan alumni itu menjadi wadah bagi mereka untuk saling menginformasikan, di samping juga lebih mempererat jalinan silaturahmi antara alumni. Begitu. Jadi memang bagus ya, Pak. Ya, begitulah. Bagus sekali kalau yang bisa terikat. Terikat dalam artian kita bisa terus menjalin silaturahim ya, dengan alumni. Ya, dan ini juga salah satu contoh bagaimana keterikatan emosional, keterikatan batin alumni itu dicerminkan dari ada salah satu organisasi advokat OA itu namanya Ferrari. Di Situbondo federasi advokat ini dipimpin oleh alumni kita, dan hampir seluruh anggota di dalamnya itu adalah sesama alumni yang mengembangkan praktek MOU dengan kita untuk melaksanakan PKPA menjadi profesi advokat. Mereka yang mengelola, mereka alumni kita semua di sana. Jadi ya mereka sangat bangga sekali satu alumni buka sebuah lembaga dan itu menjadi berkembang dan bermanfaat untuk perkembangan kita di ke depan ini. Jadi memang tidak perlu diragukan lagi ya. Setelah lulus banyak peluang yang memang bisa dilakukan dari lulusan Fakultas Hukum itu sendiri. Ya, mungkin dari ini Pak ada yang mau disampaikan oleh Bapak, closing statement. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fira. Jadi kembali ingin saya tekankan bahwa hak memperoleh pendidikan di jenjang apapun itu adalah hak konstitusi warga negara, hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Itu hak. Artinya apa? Negara wajib untuk memenuhi itu, dimanapun mereka ingin melanjutkan itu. Nah, salah satu kewajiban untuk menjawab keinginan masyarakat itu adalah lembaga kami, Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh. Kami buka lebar seluas-luasnya kepada masyarakat Situbondo, khususnya para generasi muda yang baru lulus SMA atau yang nggak sempat melanjutkan kuliah karena kesibukan kerja. Kita bisa menampung itu, dan berbagai tentu saja kemudahan-kemudahan yang kita berikan itu nggak sampai melanggar regulasi yang ada. Artinya kami pastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dan lain-lain di kampus kami itu legal. Setidaknya itulah yang diakui oleh pendidikan tinggi Dikti, bahwa Fakultas Hukum UNAS memiliki akreditasi pendidikan B. Artinya nilai akreditasi ini menjadi syarat utama saat ini bagi mereka yang tidak melamar kerja. Sama. Yang kedua, kampus bisa melaksanakan MOU dan kegiatan lainnya dapat beasiswa sekalipun akreditasinya itu harus B dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja sangat menguntungkan dan membanggakan bagi kita untuk itu. Saya kira itu Mbak Fira. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama aja. Sebelum ditutup ada sekedar informasi bahwasanya penerimaan mahasiswa baru di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo telah dibuka gelombang pertama. Bisa dilakukan pendaftaran melalui online di website unas.ac.id. Ya. Informasi lebih lanjut tentang program studi ilmu hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini juga bisa didapatkan melalui channel YouTube UNAS Situbondo dan Instagram UNAS kita, kemudian di website unas.ac.id.
Ya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Bapak. Makasih Mbak Kira. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.